ketika di luar sholat dia tidak mempedulikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak keterikatan yang kecil, lemah, maka jangan harap ketika sholat dia khusyuk. Itu salah satu hukuman Allah kepada manusia di dunia. Jadi jangan kita menganggap hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia itu hanya dalam bentuk fisik. Misalkan dia zalim kepada orang, kemudian Allah ambil hartanya, ya itu bisa jadi hukuman Allah. Ya, kemudian Allah kasih musibah yang sifatnya fisik, yang sifatnya materi. Banyak orang yang menganggap bahwa musibah itu hanya terkait dengan hal-hal yang itu. Misalkan diambil orang-orang yang dicintainya, dimiskinkan oleh Allah gitu ya, dimasukkan ke dalam penjara misalkan, ya kan itu musibah juga gitu. Koruptor misalkan gara-gara korupsi ketahuan KPK masukin penjara, musibah bukan? Ya musibah. Kalau nggak kayak gitu mana mungkin dia sadar gitu. Kadang-kadang udah di penjara masih aja jualan narkoba di penjaranya kan, nggak sadar juga gitu. Kadang-kadang gitu, jadi hukum sama Allah di penjara masih saja seperti itu misalkan ya. Nah, tetapi musibah yang paling besar para hadirin azan yang Allah adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memutus hatinya dengan Allah. Sudah memutus hati orang itu dengan Allah. Dia tidak akan pernah bisa melihat Allah dalam jiwanya. Dia tidak pernah bisa merasakan Allah dalam jiwanya. Jangan harap dia khusyuk. Jangan harap dia bisa menikmati sholatnya. Karena ibadah itu ya nikmat luar biasa. Ibadah itu nikmatnya luar biasa. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, ya Bilal, wahai Bilal, arihna bis-sholat. Ayo kita refreshing dengan sholat. Subhanallah. Refreshingnya Rasul, refreshingnya para sahabat, healingnya mereka itu dengan sholat. Semakin terikat hatinya kepada Allah, dia semakin ingin terus bersama Allah. Kan begitu ya Pak? Ketika cinta itu sudah memuncak kepada seseorang, maka dia hanya ingin bersama orang itu. Kan betul? Sama, ketika orang itu terikat hatinya dan jiwanya kepada Allah, maka semakin memuncak keinginan untuk selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat malamnya Rasul SAW itu wah luar biasa, panjang sekali gitu. Sholat malamnya beliau itu panjang sekali. Dan sholatnya beliau penuh dengan apa? Penuh dengan tangisan. Makanya disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa Rasul kalau sholat itu selalu terdengar seperti ada orang kayak mau nangis gitu, seperti gejolak air panas gitu ya, air yang mendidih gitu. Selalu seperti itu. Orang kalau sudah terikat dengan Allah, dia semakin ingin bersama dengan Allah, semakin banyak membaca ayat-ayat Allah. Seperti itu. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Orang kalau sudah tidak mengingat Allah, tidak terikat jiwanya dengan Allah, maka akan ada pihak lain yang mengikat hatinya. Jadi Allah tidak membiarkan hati orang itu kosong. Kalau nggak terikat dengan Allah, pasti ada pihak lain yang mengikat jiwanya. Wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang tidak mengikat
yang lalai dari mengikat jiwanya dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan dikuasai oleh setan. Bahkan setan itu akan menjadi qarin. Qarin itu berarti apa? Sahabat dekat. Sahabat dekat. Qarin itu bukan teman lagi, qarin sudah pada puncaknya gitu ya. Setan itu akan menjadi qarin. Bahkan bisa jadi orang itu menjadi agen-agen setan. Minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jadi setannya manusia waliyah subhanahu mengerikan sekali. Kalau orang sudah jadi setan, jiwanya sudah mana boro-boro mengikat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana agar hati ini terus kuat ikatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat sampai saking kuatnya yang pengen yang selalu kita rindukan adalah pertemuan dengan Allah. Yang selalu kita rindukan pertemuan dengan Allah. Pertemuan dengan Allah di dunia kapan? Ketika sholat. Jadi orang-orang yang terikat jiwanya kepada Allah, yang paling dirindukan adalah sholat. Karena sholat itulah waktu di mana dia bermunajat. Munajat itu bukan sekadar doa. Ya, munajat itu bagaimana kita menghadapkan jiwa kita dan ya menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu orang yang selalu yang paling dirindukan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang nanti di kiamat Pak itu mendapatkan naungan Allah, karena nanti di hari kiamat itu yang subhanallah hari yang sangat luar biasa sekali, di mana matahari itu didekatkan. Kita orang yang beriman wajib kita meyakini hadis-hadis ini. Ada orang yang berkeringat luar biasa sampai keringatnya sampai mata kakinya. Ada orang yang keringatnya sampai betisnya, bahkan ada orang yang berenang dengan keringatnya luar biasa. Yang dibutuhkan itu adalah naungan Allah. Di mana dia orang kepanasan, dia nggak kepanasan. Orang sampai berkeringat berbelut, dia santai saja. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kata Nabi. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Lagi butuh-butuhnya ada 7 macam orang yang dapat naungan Allah. Pertama kata Rasul, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan pemimpin kita mendapatkan naungan Allah. Nah, kita doain Pak, jangan mengejek dulu gitu ya, doain aja gitu ya, mudah-mudahan adil gitu ya. Nah ini yang kedua yang saya ingin itu ya, adalah ar-rajul mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Subhanallah, subhanallah. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Orang yang jiwanya terikat dengan masjid. Maksudnya apa ini hatinya terikat dengan masjid? Apa tidur di masjid itu pindah di masjid gitu ya? Bukan seperti itu. Maksudnya adalah menunggu kapan datangnya waktu sholat. Jam 11:30 itu udah gelisah, aman, gitu, luar biasa ya. Perasaan itu lama sekali gitu datangnya waktu sholat. Dia nunggu, dia sudah standby gitu ya. Subhanallah. Ini orang yang terikat. Kenapa? Karena dia ingin segera sholat. Dia ingin segera bertemu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini kalau sudah terikat gitu.
Beda mungkin dengan kita, kebanyakan kita ketika sholat asar misalkan azan dikumandangkan, kita lihat jam, perasaan baru tadi nggak saya sholat, oh sudah mau ke sholat lagi kan gitu. Ada kadang-kadang ucapan seperti itu, cepat sekali ya sholatnya sekarang itu, seperti itu. Sementara orang yang hatinya terikat ke masjid, dia memang benar-benar menunggu waktu sholat. Yang dia inginkan adalah sholat. Dan orang yang sudah jiwanya terikat ke masjid, dia memanfaatkan setiap momen-momen untuk memperbanyak sujud. Qiyamul lailnya tidak pernah berhenti. Apalagi di malam hari, subhanallah. Malam di mana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yanzilu rabbuna fi thulutsail lail. Kata Nabi, sepertiga malam terakhir Tuhan kita yaitu Allah turun ke langit bumi, membentangkan rahmatnya untuk menyatakan siapapun yang meminta ampunan, aku ampuni di malam hari. Makanya subhanallah, ya, orang-orang yang rasih, orang-orang yang jiwanya terikat kepada Allah dan ikatannya kuat sekali, mereka senantiasa memanfaatkan momen-momen itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam hendaknya kalian manfaatkan untuk bertahajud. Disitulah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kalian di tempat terpuji, kata Allah. Subhanallah. Orang yang hatinya terikat, dia akan selalu mencari momen-momen itu. Dia selalu ingin mencari perhatian, rindu bertemu dengannya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Sesimpel itu, Pak. Siapa yang cinta bertemu Allah, dia senang sekali bertemu Allah, maka Allah akan rindu bertemu dengannya. Ya, kalau Allah sudah rindu bertemu dengannya, maka Allah akan mudahkan orang ini melakukan hal-hal yang dengannya terjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya kerinduan Allah, ya, kerinduan Allah kepada seseorang di dunia.